皆さん、こんにちは。私たちは4グループです。これから発表させていただきます。始める前に自己紹介をさせていただきます。よろしくお願いします。こんにちは。私の名前はマヘスです。学生番号は077です。名前はファリスです。学籍番号は057です。席番号058のアリと申します。私はケイジです。学籍番号は063です。私はリエナと申します。学籍番号は065。私の名前はJovan Kalsanus, isi bahwa Joronan Jisang Des. はい、皆さん、インドネシア語を使わせていただきます。よろしくお願いします。Baik, Minasang, di sini saya akan menjelaskan tentang Nimot Suite. Apa sih itu Nimot Suite? Ya, Nimot Suite itu berdasarkan atau berlandaskan. Frasa ini digunakan untuk menyatakan bahwa satu tindakan keputusan kebijakan atau kesimpulan dibuat berdasarkan suatu dasar, sumber, atau pedoman tertentu. Nah, seperti itu Nasang singkat. Selanjutnya dijelaskan sama teman saya. Baik, untuk penjelasan Motozita sendiri, form pembentukannya adalah Meshi plus Motozita. Uh, atau kata benda plus Motozita. Seperti yang saya lihat di layar, ada contoh kalimat, Horitsu ni Motozita, Seiji wa menjalankan politik berdasarkan undang-undang. Di sini ni Motozita berdasarkan kata Horitsu yang berarti undang-undang. Seperti itu. Boleh lanjut. Baik, untuk contoh, ada yang pertama, Konoe gawa Jujutsu ni Motozita Tsukurateiru. Film ini dibuat berdasarkan fakta yang ada. Di sini kata ni Motozita berdasarkan kata Jujutsu yang berarti fakta. Lalu untuk nomor dua ada Depa atau Dewa Jousa Kekka ni Motozita Atarashi Service o Dounyu shita. Department Story tersebut mengenalkan layanan baru berdasarkan hasil survei. Di sini ni Motozita berdasarkan Jousa Kekka yang berarti hasil survei. Yang ketiga ada 集めた資料に基づいて卒業の論文を書きました. Saya menulis tesis berdasarkan data yang dikumpulkan. Di sini Nimbutan kita menegaskan Atsumeta Shirio yang berarti data yang dikumpulkan. Lalu yang terakhir ada Koremade no Kenkyu ni Matozuite Reporto Matometa. Laporan ini disusun berdasarkan penelitian sebelumnya. Di sini kata Nimbutan menegaskan Koremade no Kenkyu yang berarti penelitian yang sebelumnya. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke ransinya. Untuk ransi yang pertama, soal yang pertama, yaitu Yosan. Kau suruh, mono, dan ken, kento sta. Dan untuk jawabannya, yaitu Yosan ni moto jugite. Suruh mono, kento sta. Yang mana Yosan ini adalah keterangannya. Yang mana Yosan ini, yang mana Yosan adalah kata 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 benda yang diikuti ini Motozuite, berarti berdasarkan estimasi harga atau budget. Konyu Surumono yang artinya benda atau barang yang akan dibeli, dan wo Kenkosta mem, mem- mempertimbangkan. Jadi artinya adalah Yosani Motozuite Konyu Surumono Kentosta, yaitu berdasarkan estimasi harga atau budget, kita mengestimasikan mempertimbangkan barang yang akan dibeli. Dan untuk soal yang kedua, yaitu Saigai Saigai Toki Shinrai Dekiru Joho dan Koudo. Dan jawabannya adalah Saigai Toki ni Shinrai Dekiru Joho ni Motozite Koudo Suru. Yang mana Sai Saigai Toki ini adalah keterangan waktunya,
yaitu di saat bencana, yang artinya adalah di saat bencana. Shinrai Dekirujoho adalah kata bendanya, yaitu informasi yang bisa dipercaya. Berarti Shinrai Dekirujoho ni Moto Zuite artinya berdasarkan informasi yang dipercaya. Kondo Suru artinya beraksi atau mengambil aksi. Artinya secara keseluruhan, arti dari jawabannya adalah eh, mengambil aksi berdasarkan pada mengambil aksi pada waktu bencana berdasarkan informasi yang bisa dipercaya. Dan untuk soal yang ketiga, yaitu Senmonka Iken Ken Kenchiku eh, Anzen Kijun dan Kete. Yang mana yang mana jawabannya adalah Senmonka no Iken ni Motozite eh, Kenchiku no Kenchiku no Anzen Kijun wo Kete Suru. Yang mana Senmon Kano Iken di sini adalah kata benda yang diikuti Montozite, yang mana Senkan no Iken di sini artinya adalah pandangan atau opini ahli. Berarti no Senkan no Iken no Motozite artinya adalah eh, berdasarkan atau berlandaskan pandangan ahli. Kenchiku no Anzenkyun adalah standar keamanan bangunan. Wo KT suruh berarti menentukan standar keamanan bangunan berdasarkan pandangan atau berlandaskan dengan opini ahli. Dan untuk ransu yang kedua, yaitu soalnya adalah Roncho Sano Kekka ni Motozite Nani Nani. Yang mana untuk soalnya sendiri, Yoncho Sano Kekka ni Motozite artinya adalah berdasarkan atau berlandaskan dengan opini atau hasil polling dari publik. Dan sini jawabannya adalah Ketsugio Shita atau mengambil keputusan, mengambil resolusi. Jadi secara keseluruhan teks ini yang nomor satu artinya adalah mengambil keputusan atau resolusi berdasarkan hasil hasil voting atau hasil polling dari publik. Yang soal nomor dua yaitu Jujutsu ni Motozite Nani Nani. Jujutsu ni Motozite sendiri artinya berdasarkan kenyataan atau fakta. Yang berarti di sini jawaban dari kami adalah Ijiwo Kaita, yaitu menulis artikel. Berarti secara keseluruhan artinya adalah menulis artikel berdasarkan fakta atau kenyataan. Baik, sekian untuk Rensu bagian Motozite. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk pola kalimat toyemas ini biasanya digunakan ketika ingin menyampaikan suatu fakta atau hal umum. Nah, pola kalimat ini memiliki arti katanya atau untuk menyatakan, untuk mengatakan atau untuk menyatakan. Jadi biasanya tuh digunakan tuh seperti faktanya dulu disebutkan lalu sebut toyemas ini. Jadi kayak gedung ini juga digunakan untuk perpustakaan. Itu kan faktanya. Jadi ya katanya gedung ini juga digunakan untuk perpustakaan. Seperti itu. Oke, selanjutnya next bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari pola kalimat dari toyemas. Jadi, pola toyemas ini terdapat beberapa rumus. Yang pertama yaitu ada rumus Meishi plus da plus toyemas. Nah, di sini di mana Meishi itu sendiri adalah kata benda plus da plus toyemas. Nah, di sini juga terdapat contoh kalimat dari kata benda itu sendiri. Yang pertama yaitu Fujisan wa Nihon no shuchou da to iemasu. Yang artinya Gunung Fuji dapat dikatakan sebagai simbol Jepang. Lalu yang kedua,
yaitu rumus I Kyoshi plus to iemas. I Kyoshi itu sendiri yaitu kata sifat I plus to iemas. Nah, di sini ada juga contoh kalimatnya. Kono eiga wa totemo kando teki da to iemasu. Yang artinya film ini bisa dikatakan sangat mengharukan. Lalu yang ketiga yaitu ada kata sifat na. Jadi kata sifat na plus da plus to iemasu. Contoh kalimatnya dari na kyoshi itu sendiri. Kare no ikken wa genjitsu teki da to iemasu. Yang artinya pendapatannya dapat dikatakan realistis. Lalu yang terakhir rumusnya yaitu bentuk kamus, yaitu Jishokei plus to iemas. Nah, di sini juga terdapat contoh kalimatnya, yaitu kono hakken wa kagaku no shimpo ni kokken shita to imasu. Yang artinya penemuan ini dapat dikatakan telah berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, jadi teman-teman, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa kalimat dari to iemas itu sendiri, yaitu kalau dalam bahasa Jepang digunakan untuk menyatakan pendapat atau kesimpulan secara objektif atau netral ya. Dan sering diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia itu dapat dikatakan bahwa bisa dibilang atau bisa juga boleh dikatakan seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh soal dari contoh kalimat dari pola kalimat toiemas. Yang pertama, kono sakuhin wa geijutsu da to iemasu. Yang artinya, karya ini bisa dikatakan sebagai seni. Lalu, yang kedua, kono eiga wa hontou ni omoshiroi to iemasu. Yang artinya, film ini bisa dikatakan benar-benar menarik. Yang ketiga, kare no taido wa seijutsu da to iemasu. Yang artinya, sikapnya bisa dikatakan tulus. Lalu yang terakhir, eh, kare no kodo wa yuki ga aru to iemasu. Yang artinya, tindakannya bisa dikatakan berani. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. はい、次は練習。練習1、1番、留学生。何々、それぞれの国。何々、外交官。はい、答えは、留学生はそれぞれの国の外交官だと言えます。2番、以下、何々、ソロ、何々、取る、何々、夕食、何々、家族、何々、絆、何々、深めるば。はい、答えは以下揃って夕食を取ることは家族の絆を深める場だと言えます。次は練習2、1番、この10年で世界は何々々と言えるのではないでしょうか。答えは、この10年で世界はとてもモダンと言えるのではないでしょうか。2番、美しい音楽ことは何々々と言える。答えは、美しい音楽を聴くことは心を落ち着かせると言える。3番、この結果を見ると何々と言える。yang
答えはこの結果を見ると進捗と言える。Baik, selanjutnya lanjutkan dengan saya. はい、皆さん、これで終わります。最後まで来てくれてありがとうございました。